Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang kita nantikan, yaitu Mau'izatul Hasanah dalam rangka haflah at-tasyakur lil ikhtitam ke-16 Pondok Pesantren Al-Islah Tambak Mas Kebonsari Madiun, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Panjenenganipun Romo Kiai Haji Hasanul Hidayatullah, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Karawang, Jawa Barat. Kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Hasanul Hidayatullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus sahibul bait, pimpinan umum pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Haji Salamun Ahmadi beserta dengan Ibu Nyai dan seluruh keluarga besarnya, putra putrinya, mantu, putu, semua para dewan guru yang ada di Pondok Pesantren ini beserta para santrinya yang saya banggakan. Teman-teman dari pengurus Nahdlatul Ulama cabang Madiun yang mewakili dari pejabat pemerintahan baik sipil maupun TNI dan Polri, para wali santri, para anak-anak santri, semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam iman dan Islam, menjadi hamba-hambanya yang diberi oleh Allah dzurriyyah yang salihah, menjadi hamba-hamba Allah yang kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Sebenarnya saya ini bukan tukang pidato, tapi karena Pak Kiai Salamun ngundangnya ke abah saya, jadi ini perintahnya abah saya suruh silaturahim ke sini, saya niatin silaturahim.
Mudah-mudahan silaturahimnya manfaat. Jadi malam ini kita dongeng-dongeng saja. Dulu ada Nabi namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu istrinya yang dikenal ada dua, yang nggak dikenal tahu ada tahu enggak wallahu alam. Kata Pak D saya ada. Yang pertama namanya Siti Saroh, punya anak namanya Ishak. Yang kedua namanya Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Nabi Ibrahim ini nabi, rasul dan ulul azmi, punya istri dua, lahir dari dua istri tersebut juga nabi dan rasul, Ishak dan Ismail. Dari Ishak lahir namanya Yakub, berarti cucunya Nabi Ibrahim. Itu juga nabi dan rasul. Yakub punya anak 12. Dalam tafsir para ulama disebutkan yang 11 jadi nabi, yang jadi nabi dan rasul hanya satu, yaitu Yusuf alaihissalam. Bapak, anak, cucu, cicit, semuanya nabi. Dari Nabi Ismail tidak langsung melahirkan nabi. Matur suwun. Kan ngopi atau kan pidato. Punya anak langsung jadi nabi tidak ada. Tapi beliau melahirkan suku namanya Arab. Arab itu keturunannya Nabi Ismail. Dari Arab lahir suku namanya Quraisy. Dari Quraisy lahir suku namanya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari Bani Hashim dan Bani Muttalib lahir baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat beliau ini. Beliaunya orang soleh dan bisa melahirkan anak yang soleh, bisa juga mencetak generasi yang soleh. Guru saya ngasih nasihat, idza ra'aitumus sholihin unzuru ila bidayatihim. Kalau kalian melihat orang soleh, orang sukses, lihat prosesnya. Wala tangduru ila bidayatihim, jangan kalian lihat barang jadinya. Lek ndelok wong soleh wis dadi penak, kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Makanya kalau lihat orang sukses, lihatlah prosesnya. Apa rahasianya kok Nabi Ibrahim bisa demikian? Tentunya banyak hal. Hanya yang saya bisa ceritakan, yang saya ngerti dan yang saya dengar dari guru-guru saya, ada 4 minimal yang bisa kita contoh. 1, Nabi Ibrahim sebagai orang tua adalah sosok yang tidak pernah nyumpahin orang lain, baik yang memusuhi maupun yang ditemani oleh Nabi Ibrahim. Sing apik teng Nabi Ibrahim didongane apik, yang jahat kepada Nabi Ibrahim tetap didongane apik. Dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyampaikan, waman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi tidak pernah nyumpahi, dan itulah
yang dilakukan oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dirusui umatnya seperti apa saja, tidak pernah mendoakan jelek. Beliau selalu mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah istimewa untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi proses generasi yang soleh itu dimulai dari orang tuanya. Tidak cukup titip gene kiai, Pak Kiai kula titip anak kula, jenengan pecut nggih monggo, jenengan gelepne nggih monggo, sing penting anak kula dadi tiyang sae. Tapi orang tua tidak punya ikhtiar, itu tidak cukup. Kepribadian orang tua mempunyai dampak untuk kesolehan anaknya. Yang nomor 2, Nabi Ibrahim sangat mempunyai sugesti terhadap kekuatan doa, sehingga di dalam Al-Quran hampir semua doa yang diabadikan dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak ada doa yang ketinggalan kata dzurriyyah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Jadi kekuatan doa ini dipercaya sangat mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Karenanya saya juga kadang-kadang penasaran, dulu saya nanya sama mbah nenek saya, kok bisa mencetak anak-anak seperti anak-anak beliau yang sekarang minimal ngopeni ngaji lah. Salah satu di antara ikhtiarnya itu adalah melalui doa, dan doanya adalah melalui suratul Fatihah. Beliau cerita sama Mbah Askandar diamanatin, setiap istrinya diperintah untuk baca surat Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu sejumlah anaknya. Dadi lek anake telu bar sholat maca Fatihah ping telu dihadiahne anake siji-siji. Lek anake 11 nggih maca Fatihah ping 11. Siji-siji Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu di dalamnya mengandung unsur doa. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran isinya hanya 2, Ats-Tsana, pujian kepada Allah. Yang kedua Ad-Du'a, itu hanya surat Al-Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Maliki Yaumiddin itu Ats-Tsana, pujian kepada Allah. Kemudian mulai Ihdinas Shiratal Mustaqim sampai akhir surat itu isinya doa. Orang yang menghadiahkan bacaan suratul Fatihah untuk anaknya, secara tidak langsung dia sudah memohon kepada Allah pengen anak yang difatihai jadi orang soleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada istilah namanya tafsirul Quran bil Quran. Ayat Al-Quran satu dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang lain. Contoh, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Begitu juga di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kita mintanya apa? Ihdinas Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu yang bagaimana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah orang yang an'amta 'alaihim itu? Dijelaskan dalam ayat yang lain, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Berarti wong sing maca surat Al-Fatihah untuk anaknya itu secara tidak langsung mohon agar anaknya jadi orang soleh. Tidak ada kenikmatan hidup yang melebihi punya anak yang soleh. Jadi kekuatan doa.
Doa itu adalah silahul mukminin, senjatanya orang mukmin. Terakhir senjata yang paling ampuh adalah doa. Bagaimana doa ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau menyampaikan orang itu kalau pengen doanya mustajabah syaratnya ada 70 aku ya ora hafal kabeh. Cuman beliau menyampaikan wa a'dhamuha luqaimatul halal. Syarat yang paling berat itu adalah suapan makanan yang halal yang masuk ke dalam perut. Nah, sekarang ini umat Islam digoda bagaimana biar tidak peduli dengan halal dan haram sehingga senjatanya menjadi tumpul. Doanya jauh dari ijabah karena hijabnya semakin tebal antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Jadi doa itu mempunyai kekuatan luar biasa. Orang-orang dulu doanya mustajabah. Beda dengan orang-orang akhir zaman. Kita ini masih mustajabah karena masih mampu orang dulu. Kalau sudah nggak mampu orang dulu ya wallahu a'lam bishawab. Nah, ini doa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, Nabi Ibrahim hati-hati milih guru untuk anaknya. Ketat. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats, dan utuslah fihim, di dalam mereka, rasulan, akan seorang rasul. Dulu rasul itu tugasnya menjadi guru, karena baginda Nabi SAW sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, beliau menyampaikan innama bu'ithtu mu'allima, saya ini diutus ke muka bumi itu menjadi guru. Kalau dulu rasul itu guru, sekarang mencari guru namanya sudah bukan rasul karena sudah tidak ada rasul. Ya sekarang mungkin namanya kiai, namanya muallim, namanya ustadz, atau istilah-istilah yang lain. Tapi sosok guru yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok guru yang komplit, yang memiliki 4 hal yang sekarang ini sudah susah, sehingga kita bisa maknakan mungkin kepada lembaga pendidikan yang di dalamnya mengakomodir 4 perkara. Apa itu? 1, yatlu 'alaihim ayatika. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Yang ketiga, wal hikmah. Dan yang keempat adalah wa yuzakkihim. Bagaimana seorang anak dididik oleh seorang guru yang memiliki 4 kriteria. Kenapa yatlu 'alaihim ayatika adanya di depan? Deres kira-kira begitu. Karena al-ilmu itu adanya di dalam hati dan harus disampaikan kepada hati. Ya, ma kharaja minal qalb sadafal qalb. Sesuatu yang keluarnya dari hati akan bertemu dengan hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan. Sesuatu yang keluarnya dari lisan hanya akan menyentuh telinga. Sehingga ketika al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dalam hati, maka bagaimana seorang guru mempunyai PR, ilmu yang ada di dalam hatinya bisa ditransfer kepada murid juga sampai kepada hatinya. Karenanya kita juga melihat aneh perjuangan orang-orang zaman dulu, para wali songo mungkin yang datang dari negeri seberang, yang mungkin belum begitu memahami bahasa lokal di negeri kita ini. Dakwah dengan begitu singkat bisa diterima dengan bahasa yang mungkin susah untuk dipahami secara langsung. Akan tetapi hati yang digunakan untuk berdakwah menjadi hati yang sudah bersih, sehingga dakwahnya mudah diterima walaupun mungkin bahasanya tidak seperti yang mudah dicerna.
Kenapa? Karena sudah diawali dengan hati, dan hati akan semakin tajam bila selalu diasah dengan tilawah. Makanya kita dinasehatin, salah satu di antara yang bisa menjadi obat untuk hati ini menjadi baik adalah membaca Al-Quran, tilawah. Jadi yatlu alaihim ayatika. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, memahamkan kepada santri-santrinya, murid-muridnya, bahwa di dalam agama kita ini tidak ada dikotomi ilmu. Semua ilmu itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kebetulan sebagian mempelajari hal-hal yang bersifat umum, sebagian mempelajari hal-hal yang bersifat agama. Tidak ada ilmu agama, tidak ada. Dulu abah saya kalau pidato tidak ada dikotomi ilmu, itu kampanyenya Belanda. Sehingga kalau dianggap kalau belajar ilmu umum itu nggak oleh ganjaran, kalau belajar ilmu agama dapat ganjaran. Akhirnya santri sampai waleh pagi sampai malam belajarnya doroba zaitun amron zaitun koimun gitu terus. Nggak kebagian bagaimana ngurusin tambang, bagaimana ngurusin pesawat, bagaimana ngurusin sinyal dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi ketergantungan, dan semua keuntungan yang dimiliki untuk hal-hal yang berkaitan seperti itu menjadi jauh daripada agama. Tidak ada dikotomi. Semua sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang ujung dari belajar itu adalah melahirkan generasi-generasi yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Generasi-generasi yang belajar apapun ujungnya akan berdampak kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini belajar ekonomi, catat mencatat itu namanya apa? Akuntansi ya. Itu dasarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat namanya ayatul mudayanah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, catatlah. Lahir namanya kwitansi, lahir namanya buku kas, lahir namanya apa? Faktur, lahir namanya segala macam pembukuan, laporan tahunan dan lain sebagainya, aktiva, pasiva, semua itu dasarnya satu, faktubuh, pencatatan yang baik. Adapun menjadi seperti itu adalah inovasi. Ada juga yang mengarang tafsir astronomi, ilmu perbintangan. Ada yang bertanya, kenapa matahari itu jaraknya dengan bumi jauhnya hampir 2 juta mil, padahal sekitarnya matahari itu gelap kalau dipoto ya. Terus kemudian kalau siang yang menerangi bumi ini apa? Ternyata di dalam Al-Quran juga tidak ada cerita yang menerangkan bahwa matahari itu menerangi bumi. Yang ada adalah wan nahari idza jallaha. Yang membuat bumi ini terang namanya nahar. Apa itu nahar? Ada yang membahas tentang nahar, ada yang mengatakan pergesekan antara partikel-partikel yang sangat kecil yang muncul waktu-waktu tertentu sehingga tergesek karena adanya atmosfer, sehingga gesekan itu melahirkan cahaya dan seterusnya macam-macam. Jadi ilmu-ilmu semacam itu. Ada namanya pertambangan, itu ada dalam Al-Quran, saya nggak hafal ayatnya. Ada wa gharabi busud judadun bid, itu kan ada timah warnanya putih, yang hitam ada namanya minyak, ada namanya batu bara, segala macam dalam Al-Quran semuanya. Cuman sudah terlanjur kita ini sudah ketemu nikmat dengan doroba zaitun amra, akhirnya nggak kebagian. Yang kebagian itu yang naga 9 apa-apa itu nggak kebagian. Itu adalah semuanya ilmunya Allah. Jadi belajar apapun, tugas seorang guru yang ideal yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah yu'allimuhumul kitab. Yang ketiga, wal hikmah, mengajarkan nilai-nilai hikmah. Apa itu hikmah? Kalau dalam bahasa tafsir disebutkan al-hikmah itu adalah al-qaul
al-baligh. Salah satu maknanya. Banyak di antara makna hikmah yang lain, salah satunya adalah al-qaul al-baligh. Mengajarkan kepada anak-anak didiknya agar bagaimana ketika dia sudah mempunyai ilmu, keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang tidak menyinggung perasaan orang yang diajak bicara, tapi menyentuh hati mereka sehingga mereka mau ikut dengan ajaran-ajaran kita. Jangan sampai hikmahnya tidak ada walaupun ilmunya banyak, sehingga di mimbar isinya mencaci orang, sehingga ketika pidato isinya ngerasani orang, sehingga ketika menyampaikan di tempat-tempat yang mulia, mimbar-mimbar istimewa harus dikotori dengan caci makian. Kenapa? Karena tidak ada ajaran nilai-nilai hikmah. Dulu ada namanya Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam itu, beliau Al-Asam itu artinya tuli, budek. Padahal beliau sebenarnya tidak budek. Imam Hatim Al-Asam ini dijuluki budek karena menjaga perasaan orang. Suatu saat kedatangan tamu perempuan, masih muda, pengen tanya tentang urusan agama, belum nanya, baru duduk di depannya kiai, kentut. Kentutnya ada suaranya, sehingga ada perasaan malu di depan kiainya, wajahnya merah. Kiai Hatim ini akhirnya cari cara bagaimana biar perempuan ini tidak malu. Akhirnya Pak Kiai Hatimnya bilang, "Mbak, saya tadi nggak dengar sampean tanya apa, tolong suaranya dikencengin." Akhirnya perempuan tadi perasaannya menjadi tenang, tidak gugup lagi karena pikirannya pasti Kiai nggak dengar sama kentut saya. Setelah bertanya dengan suara yang lebih keras, ya biasa. Kemudian perempuan ini keluar dari rumahnya Kiai, mungkin cerita sama temennya. Akhirnya suatu saat Kiai Hatim keluar rumah, dengar suara omongan, "Oh, Kiai yang katanya budek itu ini," katanya. Kiai Hatim akhirnya dengan perempuan tadi, jangan-jangan dia cerita. Akhirnya apa? Kiai Hatim Al-Asam berusaha menjaga perasaannya satu perempuan tadi biar tidak malu, pura-pura budek sampai perempuan yang kentut tadi mati. Berapa lama pura-pura budeknya sampai perempuan tadi mati? 40 tahun. Setelah 40 tahun perempuan tadi mati, baru Imam Hatim Al-Asam terus terang, "Saya nggak budek, cuma jaga perasaan dia yang sudah terlanjur tahu kalau saya menjaga perasaan satu orang." Akhir zaman nyari model begini sudah susah, sudah nggak nemu. Karenanya maka hikmah itu penting. Dakwah itu yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bil hikmah. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi hikmah itu menjadi penting. Yang keempat, wa yuzakkihim, guru harus mengajarkan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Orang ngaji, orang cari ilmu itu datang ke pesantren atau datang ke tempat manapun, ibaratkan orang yang pengen cari air minum, dia sudah bawa gelas, bawa wi'a, bawa tempat untuk diisi air yang bisa dia minum. Tempat ini ada yang kotor, ada yang bersih. Yang kotor ada yang kotorannya sudah lengket sehingga membersihkannya butuh waktu, baru dia bisa diisi air dan diminum. Apakah nggak bisa dipaksa diisi air? Bisa saja, tapi airnya akan keruh. Sehingga kadang-kadang orang mondok itu beda-beda. Enak sing wis setahun sama kiainya suruh pulang, sudah cukup ngajinya. Karena mungkin ketika datang sudah bersih tempatnya. Ada yang jadi santri abadi sampai tua gak balik-balik juga ada.
Dan kadang-kadang kita mempelajari, belajar di pesantren, belajar di sekolah, satu kelas isinya 30 orang, masuknya jamnya sama, guru yang mengajarkan sama, kitab yang diajarkan sama, keluar dari pesantren, keluar dari sekolah, jadinya orang berbeda-beda. Apanya yang salah? Yang salah adalah mungkin masing-masing tempat yang dibawa untuk cari minum ini berbeda, sehingga penting biar ini diproses, dibersihkan dulu baru diisi dengan air, sehingga air itu ketika diminum tidak menjadi penyakit. Dan yang paling berat, kotoran yang sulit untuk dihilangkan adalah penyakit kesombongan. Padahal sombong itu lawanan dengan yang namanya ilmu. Al-ilmu harbun lil muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu ilmu itu al-ilmu harbun, perang dia, lil muta'ali, melawan orang yang punya jiwa yang sombong, tidak akan pernah bertemu. Kasayli, seperti air yang mengalir. Harbun, dia juga melawan lil makanil ali, terhadap tempat yang tinggi. Air selalu mencari tempat yang rendah. Dan merendahkan atau menghilangkan sifat kesombongan ini melalui tazkiyatun nufus. Pelajaran tazkiyatun nufus itu sederhana, tidak ada di dalam kelas, tidak ada di dalam kurikulum, karena itu bisa diraih dengan cara khidmah, ngabdi. Makanya salah satu di antara Syekhul Masyayikh di Pulau Jawa ini adalah Syekhona Khalil Bangkalan, yang bisa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Ternyata salah satu media menciptakan generasi santri yang sukses adalah semua santrinya disuruh khidmah, ngabdi. Karena orang yang mengabdikan diri, mau tidak mau dia harus memposisikan dirinya rendah di hadapan gurunya, sehingga menjadi manusia yang tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Dhulliltu taliba fa'uzziztu matluba." Dulu ketika saya mencari, belajar, ngaji, saya rendahkan diri saya. Fa'uzziztu matluba. Setelah saya selesai belajar, selesai mengaji, berjuang di masyarakat, menjadi mulia, banyak orang yang mencari saya. Tapi kalau di pesantrennya sudah nggak mau dhulliltu, ya tidak akan pernah mendapatkan uzziztu. Kenapa? Karena tidak bisa itu gandeng. La yajtami'ul yusran wa la yajtami'ul usran. Pada diri seseorang itu tidak bisa kumpul dua perkara enak dan kumpul dua perkara tidak enak, itu tidak bisa. Orang kalau enaknya di depan, tidak enaknya di belakang. Orang kalau tidak enaknya di depan, enaknya nanti di belakang. Karena tidak bisa orang itu enak semuanya, nggak bisa. Bohong orang yang punya pepatah muda foya-foya tua bahagia, itu tidak ada ceritanya, kecuali hanya dalam khayalan saja. Karenanya maka tazkiyatun nufus itu penting. Seperti itulah guru yang dicari kriterianya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga anak-anaknya luar biasa. Kira-kira begitu. Nyari contoh zaman sekarang susah ya, cari contoh zaman-zaman dulu aja. Jadi satu, tidak pernah mendoakan jelek kepada orang lain. Tahu ceritanya Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam itu keperucut mendoakan umatnya ketika jengkel dengan doa yang tidak baik, sehingga diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anaknya mati dalam keadaan tidak sejalan dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Apa doanya Nabi Nuh dalam surat Nuh itu? Apa? Rabb la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Akhirnya dicoba oleh Allah dengan putranya yang namanya Kan'an. Jadi nggak ada untungnya mendoakan orang lain jelek. Yang kedua, Nabi Ibrahim percaya dengan sugesti, kekuatan doa yang luar biasa. Yang ketiga, mencari guru untuk anak-anaknya yang pas,
Kalau profil yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim ada pada satu orang akhir zaman ini sudah repot, minimal lembaga pendidikan yang di dalamnya ada hal-hal tersebut, dan itu hanya ada di dalam pondok pesantren. Selain pondok pesantren tidak ada yang seperti itu. Minimal hanya ada satu, mungkin yu'allimuhumul kitab, tapi tidak ada yatlu alaihim ayat 3, tidak ada yuzakihimnya, tidak ada wal hikmatanya, tidak ada. Pinter iya, akan tetapi tidak mendapatkan hal-hal yang lain yang bisa untuk menjadi modal dakwah kepada dia setelah selesai dalam masa tolaknya. Yang keempat ini mau saya ceritakan, ndak enak, ndak diceritakan wis kadung ngomong papa tadi. Yang keempat itu tak ceritain nggak enaknya. Ibunya harus rela kalau bapaknya punya lagi. Tuh kan jadi masalah kalau saya terusin. Rata-rata orang itu kalau istrinya lebih dari satu, anaknya bagus-bagus, rata-rata. Tidak semua ya. Saya tidak maksud apa-apa, saya cuma cerita Nabi Ibrahim tadi begitu. Saya cerita mbah saya juga begitu. Ini saya ada Pak Lek saya, ada Man Wahid, mbahnya Man Wahid juga begitu. Dilalah gitu. Tapi saya pernah pidato begini, lupa pas acara haflah asidiki ada mertua saya. Saya turun, kata beliau bilang, apa gak enek bahan pidato sing liyane. Tapi ya kurang lebih demikian. Itu adalah sosok yang istimewa, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah punya generasi yang soleh, sudah selesai hidup kita. Guru saya nulis kitab namanya Al-Manhajus Shawi fi Syarhi Thariqah Al-Ba'alawi. Di sana disebutkan ada satu cerita. Satu anak mau dimasukkan ke dalam neraka, oleh Allah dilarang, di stop. Tanya dulu dengan 4 pertanyaan. Kalau salah satunya jawabannya ada yang pas, jangan dimasukkan neraka, pindah ke surga. Ditanya pertanyaan pertama, pernah hadir majelisnya orang soleh apa tidak? Jawabnya tidak pernah. Berarti soal nomor 1 sudah kelewat, gak bisa menyelamatkan dia. Pertanyaan nomor 2, kalau dengar namanya orang soleh, seneng apa tidak? Jawabnya tidak. 2 pertanyaan sudah gagal. Pertanyaan nomor 3, namanya mirip namanya orang soleh apa tidak? Diurut-urut mulai Nabi Adam sampai zaman orang ini nggak ada namanya orang soleh yang mirip. Sehingga 3 pertanyaan dia sudah gagal, tinggal 1, ini gagal, neraka urusannya. Pertanyaan yang terakhir, duwe konco apa ora? Sing koncone tahu hadir majelis wong soleh, bukan dia, temannya. Punya teman atau tidak, yang temannya ini pernah hadir majelisnya orang soleh, temannya ini kalau dengar namanya orang soleh senang. Dia jawab, punya, saya punya teman, dia rajin hadir sholawatan, rajin hadir pengajian, tapi teman saya bukan saya. Karena punya teman yang punya hubungan dengan orang soleh, jadi sababianya orang ini selamat dari nerakanya Allah. Apalagi kalau yang soleh anak dewe, jadi jaminan. Karena anak yang soleh itu salah satu tabungan yang tidak pernah akan habis sampai mati, karena salah satunya adalah awaladin solehin ya tepulah. Jadi soleh itu penting. Pun betul usah aneh-aneh, jaluk rizki saking Gusti Allah, muga-muga anak putu dadi wong soleh. Karenanya itulah, mudah-mudahan anak-anak kita yang diwisuda jadi orang-orang yang soleh. Anak-anak kita yang di rumah jadi anak-anak yang soleh dan soleh.
dan kita juga mudah-mudahan disoleh dan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja silaturahim saya malam ini. Jenenge ra iso pidato ya sebisane cuma dongeng-dongeng begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini bagian sekali lagi amanat orang tua saya, silaturahim ke dalam pesantrennya Pak Kiai Saramo. Ini jenenge kepengen pusat. Karena sing ngundang langsung dikongkon bapake sing nelpon. Tadi kula mboten iso nolak, alhamdulillah saniki amanat sudah saya jalankan, dan silaturahim sudah saya lakukan, mudah-mudahan dadi ganjarane birrul walidain. Kula ape suwi-suwi mboten penak ten mriki enten sing biasa natur kula cek cilik nggih. Dadi kok konangan lek suwi-suwi muga-muga sedaya dadi wong sehat walafiat. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain, ja'alanallah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma wa ma qadaita lana amran faj'al aqibatahu rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum.